Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Prisma Wisuda Prakosa, NRB 0711184051 akan melanjutkan materi transformasi Fourier waktu kontinu. Di sini saya akan membahas tentang sifat-sifat transformasi Fourier waktu kontinu sebagai berikut. Yang pertama, sifat dari transformasi Fourier kontinu yaitu linearitas. Di sini didapatkan persamaan X1T itu sebelum sinyal yang ditransformasikan menjadi X1 omega dan X2T menjadi X2 omega. Maka didapatkan persamaan A X1T ditambah B X2T menjadi AX1 omega ditambah BX2 omega. Kita langsung ke contohnya saja. Jadi di sini ada contoh satu. Yang namanya linearitas kan adalah sama. Maaf, agak jelek tulisannya. Jadi linearitas adalah sama. Jadi contoh satu ini XT sama dengan cos omega T. Transformasi Fourier jadi XT sama dengan cos omega T. Jadi sama. Kemudian kita langsung beranjak ke sifat yang kedua adalah simetri. Mohon maaf ini salah ketik. Seharusnya simetri, kurang T. Salah ketik. Maaf. Di sifat yang kedua ini, jika XT sinyal bernilai real, maka X min omega sama dengan X konjugat omega, di mana konjugat adalah kompleks kawan. Dalam sifat simetri terdapat bentuk polar. Bentuk polar ini jika X omega ditulis dalam bentuk polar, maka X omega sama dengan harga mutlak X omega dikalikan E. Dikalikan dengan E pangkat J sudut fase omega. Jadi itu sudut fase. Dan X konjugat omega sama dengan X omega dikalikan E pangkat min J sudut fase omega. Substitusi omega dengan min omega pada persamaan tersebut menghasilkan X min omega sama dengan harga mutlak X min omega dikalikan E pangkat J sudut fase omega. Selanjutnya adalah spektrum sinyal. Spektrum sinyal ini masih berkaitan dengan sifat yang kedua pada transformasi Fourier waktu kontinu, yaitu simetri. Dengan memperhatikan persamaan ini, maka didapatkan spektrum sinyal maka diperoleh harga mutlak X omega sama dengan X min omega sudut fase omega sama dengan min sudut fase min omega. Jadi maksudnya spektrum magnitudo merupakan fungsi genap sedangkan spektrum fase merupakan fungsi ganjil. Kemudian kita lanjutkan, yaitu sifat yang ketiga, yaitu pergeseran waktu. Di sini juga terdapat persamaan jika XT sinyal yang sebelum ditransformasikan menjadi X omega, maka dapatkan persamaan XT min T0 menjadi X omega dikalikan E pangkat min J omega T0. Atau bawahnya ini XT E pangkat J omega 0 T menjadi X dikalikan
X dikalikan omega min omega 0. Selanjutnya adalah sebelum beranjak ke sifat yang keempat penyekelan waktu, saya akan bahas sedikit pada sifat yang ketiga ini, pergeseran waktu. Jadi, yang dimaksud pergeseran waktu di sini adalah bahwa pergeseran waktu tidak mengubah spektrum amplitudo dari sinyal tersebut, melainkan hanya menggeser fasenya saja. Jadi di sini hanya hanya menggeser fasenya saja dan tidak merubah daripada spektrum amplitudonya. Seperti itu. Oke, kemudian kita beranjak pada sifat yang keempat adalah penyekelan waktu. Pada sifat yang keempat ini, penyekalan waktu, jika xt ya, sinyal yang belum ditransformasikan menjadi x omega, maka x dalam kurung alfa t menjadi 1 per harga mutlak alfa x harga saya ulangi, 1 per harga mutlak alfa dikalikan x kurung buka omega per alfa, di mana alfa di sini perlu digarisbawahi, alfa di sini adalah konstanta real dari persamaan ini. Oke, kita langsung masuk ke contoh dari sifat yang keempat ini adalah penyekalan waktu. Langsung kita masuk contohnya. Contoh. Di sini terdapat persamaan transformasi Fourier rektangular T sama dengan 2 per omega sin omega per 2 sama dengan sin omega per 2 pi. Maka didapatkan transformasi Fourier alfa rektangular alfa T sama dengan sin omega per 2 alfa T. Oke, tidak ada masalah pada sifat yang keempat. Langsung saja kita beranjak ke sifat yang nomor 5, yaitu diferensiasi. Pada sifat yang kelima ini mungkin agak sedikit kompleks, nanti akan saya jelaskan dan saya akan permudah. Jika xt jadi x omega, maka diturunkan dxt per dt menjadi ini j omega x omega, atau secara umum bisa ditulis seperti ini, d pangkat n xt per dt pangkat n menjadi j omega pangkat n x omega, seperti itu. Nah, perlu diperhatikan karena diferensiasi terhadap waktu bersesuaian dengan perkalian dengan j omega dalam domain frekuensi, bisa diperkirakan bahwa integrasi terhadap waktu akan menghasilkan pembagian dengan j omega dalam domain frekuensi. Hal ini hanya benar untuk kelompok sinyal tertentu. Jadi di sini ada perkecualian, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sifat yang kelima, di diferensiasi ini, itu juga terdapat metode integrasi tanpa komponen DC. Bila kita tinjau YT atau sinyal output sama dengan integral dari min tak berhingga ke T X tau D tau. Karena jika diturunkan DY atau sinyal keluaran per DT sama dengan XT menjadi J omega Y omega sama dengan X omega. Jadi di sini sinyal keluaran atau sinyal output tadi diturunkan. Agar Y omega ada, maka integral dari tak berhingga menuju, saya ulangi. Maka integral minus tak berhingga menuju
tak berhingga X tau D tau sama dengan X0 sama dengan 0. Dan integral min tak hingga ke menuju T X tau D tau menjadi 1 per J omega X omega. Oke, tidak ada masalah saya kira. Kemudian metode yang kedua adalah integrasi dengan komponen DC. Yang tadi adalah integrasi tanpa menggunakan komponen DC. Jika X0 tidak sama dengan 0, maka sinyal XT atau sinyal input memiliki komponen DC dan didapatkan persamaan sebagai berikut. Persamaannya seperti ini, teman-teman. Integral dari min tak hingga menuju T X tau D tau menjadi ini persamaannya, menjadi persamaannya ini, persamaannya P X 0 impuls omega ditambah 1 per J omega X omega. Oke, menurut saya tidak ada bermasalah di sini. Oke, kita masuk pada sifat yang selanjutnya adalah konvolusi. Pada sifat konvolusi ini bisa diperhatikan jika XT atau sinyal input ditransformasikan menjadi X omega dan HT adalah sinyal impuls jadi H omega, maka transformasi Fouriernya XT dikonvolusi dengan HT. Jadi XT adalah sinyal input dikonvolusi dengan HT adalah impuls menjadi atau sama dengan X omega H omega. Di ini juga terdapat diagram bloknya seperti ini. Oke, mungkin bisa dipahami, teman-teman. Kita lanjut. Ada relasi input dan output. Ini masih berkaitan dengan sifat yang keenam adalah konvolusi tadi. Hubungan antara output, YT, dan input pada sistem di atas adalah sebagai berikut. Jika harga mutlak Y omega sama dengan harga mutlak X omega dikalikan H omega, maka sudut fase Y omega sama dengan sudut fase X omega ditambah sudut fase H omega, Y omega tadi output sama dengan input ditambah sinyal impulsnya. Jika besaran H omega yaitu transformasi Fourier dari respon impuls, umumnya disebut sebagai respon frekuensi dari sistem. Jadi H omega di sini adalah sebagai didefinisikan sebagai respon frekuensi dari sistem. Jadi bisa diperhatikan bahwa H omega di sini menjadi respon frekuensi dari suatu sistem. Oke. Kita lanjut pada contoh berikut. Dapatkan output. Contoh 5. Sistem LTI dengan respon impuls HT dan diberi input fungsi tangga satuan UT atau unit step. Kemudian kita cari persamaan dari soal ini, kan dari kalimat ini kita ubah dalam bentuk matematis. Oke. Jadi HT atau impuls sama dengan E pangkat min T UT atau unit stepnya, dapatkan outputnya Y omega sama dengan X omega H omega sama dengan P impuls omega ditambah 1 per J omega dikalikan 1 per 1 plus J omega sama dengan P impuls omega ditambah 1 per J omega dikalikan 1 plus J omega. Kemudian contoh yang kedua adalah solusi output atau solusi YT. Masih berkaitan dengan soal tersebut. Masih berkaitan dengan soal ini. Solusi YT-nya atau solusi output-nya.
Y omega sama dengan P impuls omega ditambah 1 per J omega dikalikan 1 per J omega sama dengan P impuls omega ditambah 1 per J omega min 1 per 1 plus J omega. Maka didapatkan outputnya sama dengan UT atau unit step min E pangkat min T unit step atau T sama dengan 1 min E pangkat min T UT seperti tersebut. Ini yang membahas tentang konvolusi. Oke. Saya terangkan lagi yang konvolusi, saya perjelas bahwa sifat ini memegang peranan yang sangat penting dalam mempelajari sistem LTI dan aplikasinya. Jadi untuk ini yang relasi input dan output ini adalah hubungan antara output dan inputnya. Jadi ini adalah hubungan antara output dan inputnya. Oke, saya terangkan sedikit lagi dan saya perjelas mengenai relasi input dan output. Jadi simak baik-baik. Besaran H omega yaitu transformasi Fourier dari respon impuls umumnya disebut sebagai respon frekuensi dari sistem. Agar H omega ada, maka harus memenuhi dua kondisi seperti yang dijelaskan pada persamaan ini. Kondisi ini pertama mensyaratkan bahwa respon impulsnya harus absolutely integrable, yang berarti bahwa sistem LTI tersebut stabil. Jadi dengan asumsi bahwa HT, maka respon frekuensi dari suatu sistem LTI stabil, yaitu ada. Akan tetapi jika suatu sistem LTI tidak stabil, yaitu jika memenuhi persamaan integral dari min tak hingga menuju tak hingga, harga mutlak H T dt sama dengan tak hingga. Maka respon dari sistem untuk input eksponensial kompleks menjadi tak berhingga dan transformasi Fourier-nya mungkin tidak ada. Karena itu, analisa Fourier digunakan untuk mempelajari sistem LTI dengan respon impuls yang memiliki transformasi Fourier. Seperti itu, teman-teman. Oke. Sebentar. Di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan lagi. Untuk Oke. Saya bahas sedikit. Jadi perkiraan dalam domain ini, domain waktu ekivalen dengan konvolasi dalam domain frekuensi, mengalihkan sinyal yang diinginkan xt dengan mt adalah ekivalen mengganti atau memodulasi maaf. Tadi sudah masuk sifat yang modulasi. Oke, berarti ini saya lanjutkan pada sifat yang terakhir adalah modulasi. Baik, ini adalah sifat yang terakhir adalah modulasi. Pada sifat modulasi ini didapatkan persamaan jika xt, sinyal xt, jadi x omega dan mt itu ekivalen teman-teman. Jadi m besar omega
maka XTMT jadi 1/2 pi X omega konvolasi dengan M omega, di mana X omega dikonvolusi dengan H omega sama dengan integral dari min tak hingga ke tak hingga X tau H dikalikan H dari omega min tau d tau. Kemudian didapatkan lagi persamaan seperti ini. Integral dari min tak hingga menuju tak hingga H tau X omega min tau d tau. Oke, saya bahas sebentar. Jadi perkalian dalam, ya ini yang saya maksud tadi, yang saya omongkan tadi, yang saya jelaskan tadi pada beberapa menit yang lalu, bahwa perkalian dalam domain waktu ekuivalen ini, perkalian dalam waktu domain ekuivalen bahwa perkalian dalam domain waktu ekuivalen dengan konvolusi dalam domain frekuensi mengalihkan sinyal yang diinginkan itu xt sinyal input tadi dengan mt adalah ekuivalen mengganti atau memodulasi amplitudo dari xt. Jadi ini tuh sinyal yang memodulasi dari amplitudonya atau mengganti dari xt atau sinyal inputnya berdasarkan variasi dalam mt. Karena itu perkalian dua sinyal tersebut sebagai modulasi. Jadi perkalian dua sinyal ini xt dan mt menjadi sinyal yang dimodulasi. Dengan sifat ini, spektrum dari sinyal seperti xt cos W omega T dapat dihitung dengan mudah. Seperti itu teman-teman. Jadi xt dan mt, jadi mt tadi sinyal ekuivalen, itu perkalian dari xt dan mt adalah contoh dari modulasi sifat transformasi Fourier waktu kontinu yang terakhir. Seperti itu. Nah, ini ringkasannya teman-teman. Mohon maaf jika tidak jelas. Jadi saya berusaha menjelaskan tulisannya ini, menjelaskan gambarnya. Mohon maaf kalau gambarnya tidak jelas. Saya bacakan. Sifat linearitas Ft-nya alfa 1 F1T ditambah alfa 2 F2T ditambah dan seterusnya jika ditransformasikan jadi alfa 1 F1 omega ditambah alfa 2 F2 omega dan seterusnya. Terus yang kedua yaitu sifat yang kedua adalah simetri. Ft ditransformasikan menjadi 2pi F min omega. Terus yang sifat yang ketiga ringkasannya adalah F alfa T menjadi 1 per alfa T F omega per alfa. Terus yang keempat pergeseran waktu Ft min T0 menjadi F omega E pangkat min J omega T0. Terus sifat yang kelima pergeseran frekuensi sifat persamaan yang belum ditransformasikan E pangkat J omega 0T Ft menjadi F omega min omega 0. Yang keenam diferensial waktu D pangkat N per DT pangkat N Ft menjadi J omega pangkat N F omega.
Yang ketujuh, diferensial frekuensi. Min J kali T N F dikalikan Ft, jadi D pangkat N per D omega N F omega. Terus di sini juga pula ada diterangkan integrasi waktu, yaitu integral dari min tak hingga menuju T F tau D tau menjadi F omega per J omega ditambah Pi F 0 impuls omega. Terus tadi juga disinggung masalah konjugat. Nah, di sini juga diterangkan fungsi konjugat. F konjugat T menjadi F konjugat min omega. Konvolusi waktu, tadi juga disinggung juga masalah konvolusi waktu. F1T dikonvolusikan dengan F2T menjadi F1 omega konvolusi F2 omega. Yang terakhir adalah teorema Parseval. Integral dari min tak hingga menuju tak hingga harga mutlak Ft pangkat 2 dt menjadi 1/2 pi. Integral min tak hingga menuju tak hingga F omega pangkat 2 d omega. Jadi seperti itu teman-teman, ringkasan dari materi sifat-sifat transformasi Fourier waktu kontinu. Di sini saya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah dalam berkata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipahami. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi